Halo Kang Bro, selamat datang di channel Digital Internet Marketing ID. Dengan saya di sini pada konten atau bahasan kali ini saya akan membahas tentang bauran pemasaran untuk produk jasa. Di mana konten ini atau pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari bahasan sebelumnya tentang bauran pemasaran untuk produk fisik. Bauran pemasaran untuk produk fisik ini terdiri dari 4P, yaitu produk atau produk, price atau penetapan harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Dan untuk bauran pemasaran jasa, selain 4 yang sudah disebutkan tadi, akan ditambahkan lagi 3P yang terdiri dari people, process, dan physical evidence. Tapi sebelum saya membahas tentang bauran pemasaran untuk produk jasa, maka saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan atau apa yang membedakan atau keunikan dari produk jasa ini jika dibandingkan dengan produk fisik. Begini Kang Bro, produk jasa ini mempunyai karakteristik intangible. Itu yang pertama, atau tidak bisa dilihat kasat mata, tidak bisa dilihat. Anda hanya bisa merasakan jasa ini jika Anda membelinya langsung. Kemudian jasa ini tidak dapat dipisahkan antara si pemberi jasa juga dengan jasa itu sendiri. Kemudian sifat jasa ini bervariasi. Maksudnya bervariasi, jasa ini akan berbeda antara satu dan pemberi jasa lainnya, meskipun kedua penyedia atau pemberi jasa itu berada pada tempat yang sama atau perusahaan yang sama. Bahkan layanan jasa dari satu orang itu akan berbeda jika ada perbedaan waktu ketika memberikan jasa tersebut. Misalnya, seorang barbershop atau tukang cukur memotong rambut Anda hari ini, maka akan berbeda pada esok hari atau lusa atau bahkan minggu depan. Dan yang terakhir, jasa ini tidak bisa disimpan, tidak seperti produk, tidak seperti produk fisik. Jadi jasa ini akan dikonsumsi habis pada saat itu juga, tidak akan bisa disimpan di gudang untuk dikonsumsi lain kali. Nah, kamu karena sifat atau karakteristik jasa seperti itu, maka untuk bauran pemasarannya berbeda dengan produk fisik, atau ditambahkan 3 lagi dari bauran pemasaran produk fisik yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan. Pada awalnya, marketing, mix atau bauran pemasaran ini sama saja, terdiri dari 4P, baik untuk produk fisik maupun produk jasa. Saya ulangi, adalah produk, price, place, dan promotion. Tapi untuk produk jasa ini ada penambahan 3 lagi, yaitu people. People ini siapa? Atau personel yang memberikan jasa. Jadi kualitas jasa atau ruang lingkup pemasaran jasa ini termasuk personel, di mana personel ini harus terdidik, terlatih, ahli, dan menguasai dengan sangat baik bidang jasa yang diberikannya. Lalu proses ini terkait atau merupakan prosedur ketika jasa itu diberikan. Prosedur yang singkat, tidak berbelit-belit, prosedur yang mudah dipahami, prosedur yang tidak memakan banyak waktu, prosedur yang menyenangkan. Seharusnya prosedur pelayanan jasa itu selalu berorientasi ke sana. Yang terakhir adalah physical evidence. Physical evidence ini fisik atau fasilitas penyerta ketika jasa Anda diberikan. Ini termasuk kerapihan dari karyawan Anda. Lalu misalnya ruangan yang bersih, ruangan ber-AC, teknologi yang canggih, yang mendukung pelayanan jasa yang Anda berikan kepada pelanggan menjadi sempurna atau memberikan kepuasan bagi mereka. Nah, begitulah Kang Bro tentang bauran pemasaran dari produk jasa. Tapi ada hal yang saya rasa perlu untuk disampaikan, itu tentang dimensi kepuasan jasa atau apa saja yang mempengaruhi orang untuk memutuskan menggunakan layanan jasa yang Anda berikan. Hal ini dikenal dengan istilah TERA atau TERRA yang merupakan singkatan dari tangible, empathy, responsive, reliable, dan assurance. Yang pertama tentang tangible. Tangible ini bukti fisik atau tempat di mana jasa Anda diselenggarakan. Lalu empati. Empati ini kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasakan simpati, dan mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka. Dalam hal ini adalah pelanggan Anda atau pelanggan yang akan menggunakan jasa Anda.
Kemudian responsif atau cepat tanggap. Dengan begini Anda harus cepat tanggap atas berbagai situasi dan kondisi ketika layanan jasa Anda sedang berlangsung. Lalu reliable atau dapat diandalkan. Hal ini harus mampu atau layanan jasa Anda mampu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan dari pelanggan atau pengguna dari jasa Anda. Lalu asuransi atau jaminan. Jaminan apa yang Anda berikan terhadap pelanggan Anda atas jasa yang Anda berikan? Mungkin pada produk fisik bisa berupa garansi, namun jasa tidak tepat. Mungkin pada jasa tertentu bisa diberikan garansi, namun jasa yang lain tidak bisa. Asuransi ini apa yang menjamin jasa yang Anda berikan itu sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan Anda. Jadi portofolio Anda pun bisa dimasukkan di sini. Testimoni pun bisa. Dengan demikian pelanggan akan membaca, melihat bagaimana Anda memberikan layanan jasa sebelumnya, yang merupakan jaminan bahwa layanan jasa Anda akan sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi dari mereka. Baik, begitu saja Kang Bro tentang konten kali ini. Selanjutnya akan masuk pada konten yang sebenarnya, yaitu ruang lingkup digital internet marketing. Dan konten ini merupakan konten yang terakhir yang menjadi fondasi atau dasar dari digital internet marketing. Jadi konten ini sangat penting agar Anda tidak gagal paham dalam memahami internet atau digital internet marketing itu seperti apa. Karena tanpa fondasi yang kuat, bangunan sekokoh apapun pasti akan rubuh. Baik Kang Bro, saya akhiri saja. Sekian dan terima kasih. Kaso pondok, kaso panjang, kaso ngaroyong ka jalan.